Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mardika dari belajarmatematika.online.com. Oke, kali ini kita masuk ke dalam part 2. Sebelumnya sudah ada part 1 yang membahas tentang soal nomor 1 sampai nomor 3, dan di part 2 ini kita akan melanjutkan dari nomor 4 sampai nomor 6. Masih membahas tentang soal dan pembahasan SBMPTN tahun 2014 TKPA Matematika. Oke, langsung saja kita ke nomor 4. Seorang penjahit akan membuat dua model pakaian. Dia mempunyai persediaan kain batik 40 meter dan kain polos 15 meter. Model A memerlukan 1 meter kain batik dan 1,5 meter kain polos. Sedangkan model B memerlukan 2 meter kain batik dan 0,5 meter kain polos. Pertanyaannya adalah maksimum banyak pakaian yang mungkin dapat dibuat. Oke, nah sekarang langkah pertama adalah kita memisalkan ya. Memisalkan bahwa X itu misalkan banyaknya model A, sedangkan Y itu adalah banyaknya model B ya. Nah, fungsi kendalanya apa? Kendalanya jumlah batiknya itu hanya 40 meter. Nah, yang model A itu perlu kain batik itu 1 meter, berarti X, ditambah yang B nya memerlukan 2 meter, berarti 2Y. Ini harus kecil sama dengan 40. Nah, kemudian kendala kain polos. Yang A itu membutuhkan 1,5 meter, yang B nya itu membutuhkan 0,5. Ini harus kecil dari 15. Nah, kemudian kendala yang selanjutnya itu nilai X dan nilai Y nya itu harus positif ya, atau besar sama dengan 0. Nah, fungsi objektifnya apa? Ditanyakan maksimum banyak pakaian yang mungkin, berarti fungsi objektifnya itu nanti fx, y sama dengan x ditambah y ya. Ini adalah fungsi yang objektifnya. Nah, caranya gimana? Caranya dengan grafik aja ya. Kita bikin grafik. Sorry ya, nggak lurus nih. Nah, untuk yang persamaan 1, kalau misalnya X nya 0, berarti Y nya 20, sehingga dapatlah titik 0,20. Kalau Y nya 0, X nya 40, sehingga dapatlah titik 40,0. Nah, ini adalah grafik yang pertama. Dia kecil sama dengan, berarti arahnya ke sini ya. 0, ini X. Iya. Kemudian untuk grafik kedua, kalau misalnya X nya 0, maka Y nya 30, didapatlah titik 0,30. Kalau Y nya 0, maka X nya 10, didapatlah titik 10,0. Nah, kira-kira begini ya, arahnya ke kiri juga ya. Sumbu X ke arah atas, sumbu Y ke arah kanan ya. Sehingga kita akan dapat daerah itu ini. Kemudian kita akan mendapatkan 4 titik. Nah, 4 titik ini lah yang akan diuji. Kira-kira
mana yang mendapatkan nilai maksimum ya. Nah, untuk titik ini silahkan dieliminasi ya dari kedua persamaan ini. Coba kita eliminasi aja. X tambah 2Y sama dengan 40. Kemudian 1,5X tambah 0,5Y sama dengan 15. Kita kalikan aja dengan bawahnya aja ya. Bawahnya kita kalikan 4 aja. Ini kali 1. X tambah 2Y sama dengan 40. 4 kali 1,5 itu 6X ditambah 2Y sama dengan 60. Kita kurangkan, negatif 5X sama dengan negatif 20, sehingga X sama dengan negatif 20 per negatif 5 sama dengan 4. Nah, kemudian kita substitusikan X nya ini ke dalam salah satu persamaan, misalkan yang ini, sehingga X tambah 2Y itu sama dengan 40. 4 ditambah 2Y sama dengan 40. 2Y sama dengan 36. Y nya sama dengan 18. Dapatlah X, Y nya adalah 4,18. Nah, kita tinggal cari nilainya ya dari 4 titik itu. Titik yang pertama itu titik 0,0, X nya 0, Y nya 0, maka Fx, Y nya itu adalah, tadi fungsi objektifnya adalah X tambah Y, berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. Untuk titik kedua yang ini itu adalah 10,0 ya, 10,0, maka Fx Y nya itu adalah 10. Kemudian titik yang ini 4,18. Fx Y nya adalah 22. Titik keempat sini 0,20, nilainya adalah 20, sehingga kita peroleh maksimumnya itu adalah 22 pada saat titik 4,18 ya, sehingga jawabannya adalah C. Oke, kita sekarang masuk ke soal nomor 5, yaitu soal masih tentang grafik ya. Soalnya jika 2A tambah 1 kecil dari 0 dan grafik Y sama dengan X kuadrat kurang 4AX tambah A bersinggungan dengan grafik Y sama dengan 2X kuadrat tambah 2X, maka A kuadrat tambah 1 sama dengan titik-titik ya. Nah, perhatikan syaratnya 2A ditambah 1 itu kecil dari 0, maka 2A nya itu kecil dari negatif 1 ya, maka A kecil dari negatif setengah. Syaratnya A kecil dari negatif setengah. Kemudian kedua bersinggungan ya, kedua grafik ini bersinggungan, sehingga kalau bersinggungan itu maka determinan dari Fx Y2 kurang Y1 itu harus sama dengan 0 ya determinannya. Maka kita tulis dulu Y2 sama dengan Y1. Y2 nya adalah 2X kuadrat tambah 2X sama dengan X kuadrat dikurang 4AX ditambah A. Kemudian kita pindahkan seluruhnya ke sebelah kiri, maka akan diperoleh bahwa X kuadrat ditambah 2 ditambah 4A
X dikurang A itu sama dengan 0 ya. Sehingga diperoleh bahwa A nya itu adalah 1 atau adalah koefisien dari X kuadrat, B nya itu adalah 2 ditambah 4A, dan C nya itu adalah negatif A. Rumus determinan adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini tadi harus sama dengan 0 karena dia bersinggungan ya. B kuadrat berarti 2 ditambah 4A dikuadratkan dikurang 4 dikali A nya 1 dikali C nya negatif A. Ini sama dengan 0. Nah, ini dikuadratkan menjadi 4 ditambah 16A ditambah 16A kuadrat. Nah, ini dikalikan menjadi tambah 4A ya, sama dengan 0. Nah, ini kita jumlahkan menjadi 16A kuadrat ditambah 20A ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kedua ruas kita bagi sama 4 sehingga diperoleh bahwa 4A kuadrat ditambah 5A ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini tinggal difaktorkan. Faktornya adalah 4A ditambah 1 A ditambah 1. Nah, diperoleh bahwa A1 nya ini adalah negatif 1/4 dan A2 nya ini adalah negatif 1 ya. Nah, kita kembali lagi ke syaratnya tadi. Syaratnya bahwa A nya itu harus kecil dari negatif setengah. Nah, yang memenuhi mana? Yang memenuhi lebih kecil daripada negatif setengah adalah A2, yaitu negatif 1. Sehingga A yang memenuhi adalah negatif 1. Maka A kuadrat ditambah 1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Jawabannya adalah C. Oke, next kita sekarang masuk ke soal nomor 6. Soalnya, agar sistem persamaan linear AX tambah BY dikurang 3Z sama dengan negatif 3, negatif 2X dikurang BY ditambah CZ sama dengan negatif 1, AX tambah 3Y dikurang CZ sama dengan negatif 3, mempunyai penyelesaian X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan 2, maka nilai A tambah B tambah C adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita tinggal substitusikan aja X, Y, dan Z nya itu ke persamaan di atas ya, sehingga diperoleh A dikurang B dikurang 6 sama dengan negatif 3, kemudian negatif 2 ditambah B ditambah 2C sama dengan negatif 1, kemudian A dikurang 3 dikurang 2C sama dengan negatif 3. Nah, ini kita tinggal tambahkan karena kita mau mengeliminasi B sama C ya. Nah, kemudian kita tambahkan A ditambah A, 2A, negatif B ditambah sama B jadi 0, kemudian negatif 6 ditambah negatif 2 ditambah negatif 3 itu hasilnya negatif 11, kemudian 2C ditambah negatif 2C 0, kemudian yang sebelah kanannya negatif 3 ditambah negatif 1 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 7, 2A sama dengan 4, A nya sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya substitusikan A sama dengan 2 ini ke persamaan yang ini. Sehingga diperolehlah 2 dikurang B
dikurang 6 sama dengan negatif 3. Negatif B sama dengan 1, B sama dengan negatif 1. Kita udah dapat A, kita udah dapat B. Sekarang kita mencari C dengan mensubstitusikan B ke persamaan yang kedua ini, sehingga diperolehlah negatif 2 ditambah negatif 1 ditambah 2C sama dengan negatif 1. Ini 2C sama dengan 2, C sama dengan 1. Nah, maka nilai A ditambah B ditambah C yaitu sama dengan 2 ditambah negatif 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 2. Jawabannya adalah C. Ya, inilah akhir dari part 2. Kita sudah membahas soal dari nomor 4 sampai nomor 6. Dan untuk soal selanjutnya kita akan lanjut ke part-part selanjutnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendownload soal dan pembahasan SBMPTN tahun 2014 yang bagian TKPA Matematika Dasar ini, teman-teman bisa download di belajarmatematika.online.com, linknya ada di bawah. Dan untuk video selanjutnya akan membahas tentang soal nomor 7 sampai nomor 9 ya. Nantikan part 3. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan silahkan share ke teman-teman kamu yang mau ujian SBMPTN ya. Semoga mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.